Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Raufi Al-Karimah dengan nomor induk mahasiswa 190169198. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang gangguan keterampilan berbahasa. Adapun topik-topik yang akan dibahas pada gangguan keterampilan berbahasa, yang pertama ialah tentang gangguan keterampilan menyimak, gangguan keterampilan berbicara, gangguan keterampilan membaca, dan gangguan keterampilan menulis. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada gangguan keterampilan menyimak. Pada kegiatan menyimak, ada faktor yang mempengaruhi dalam menyimak. Yang pertama ada faktor psikis, yang kedua ada faktor psikologis, dan yang ketiga ada faktor pengalaman. Faktor psikis ialah kondisi atau keadaan jasmani penyimak pada saat ia melakukan kegiatan menyimak. Kondisi psikis ini terbagi atas dua, yaitu kondisi penyimak sangat baik atau dalam keadaan prima, dan kondisi penyimak yang sangat jelek. Adapun yang termasuk kondisi penyimak yang jelek ialah yang pertama, penyimak dalam keadaan sakit. Yang kedua, alat pendengar penyimak rusak atau terganggu. Yang ketiga, kondisi lingkungan penyimak kurang baik. Dan yang keempat, alat bantu dari penyimak tidak dapat berfungsi, sehingga penyimak mengalami kegagalan. Selanjutnya, ada faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan gejala kejiwaan penyimak. Hal ini dapat berupa yang pertama, sikap kurang simpatik dari penyimak. Yang kedua, penyimak memiliki sikap egosentris yang sangat tinggi. Yang ketiga, penyimak berpandangan terlalu sempit terhadap permasalahan yang disimak. Yang keempat, timbul rasa kebosanan yang mendalam dari para penyimak. Dan yang kelima, sikap yang ditunjukkan penyimak kurang menghargai pembicara. Selanjutnya ada faktor pengalaman. Faktor pengalaman ialah segala sesuatu yang pernah dialami oleh penyimak sebelumnya. Pengalaman yang banyak dan beragam akan memperkaya ilmu dan pengetahuan pada diri penyimak. Pengalaman dalam menyimak dapat berupa yang pertama, ide atau gagasan yang telah diperoleh sebelumnya. Yang kedua, ada topik atau pokok pembicaraan sebagai bahan simakan. Yang ketiga, ungkapan-ungkapan atau idiom baru yang pernah dimiliki. Yang keempat, istilah-istilah baru dan istilah-istilah yang dimiliki. Yang kelima, teknik menyimak efektif yang telah dimiliki penyimak. Yang keenam, gaya penyampaian atau gaya menyimak harus diselaraskan. Yang ketujuh, cara mengatasi ketegangan yang terjadi pada diri penyimak. Itu dia tentang faktor yang mempengaruhi dalam keterampilan menyimak. Selanjutnya kita masuk kepada kebiasaan buruk dalam menyimak. Adapun kebiasaan-kebiasaan buruk dalam menyimak ialah yang pertama ada menyimak secara berlompat-lompat, yang kedua menyimak hanya perlu data saja, yang ketiga menyimak dengan bersifat ketulian, yang keempat menyimak super sensitif, yang kelima penyimak menghindari hal-hal yang sulit, yang keenam penyimak menghindari suatu objek, yang ketujuh penyimak selalu mengkritik pembicara, yang kedelapan perhatian penyimak berpura-pura, yang kesembilan penyimak menyerah pada gangguan, dan yang kesepuluh menyimak sambil menulis. Itu dia tentang kebiasaan buruk dalam menyimak. Selanjutnya tentang hal yang mengganggu dalam menyimak. Beberapa hal yang merupakan indikator penyebab kegagalan dalam menyimak ialah yang pertama ada menyimak dalam keadaan tergesa-gesa, yang kedua menyimak dalam keadaan payah dan lelah, yang ketiga penyimak dalam keadaan bingung sehingga pikirannya kacau, yang keempat pembicara kurang ramah atau kurang simpati, yang kelima terlalu banyak pesan yang disampaikan kepada penyimak, yang keenam
Pembicaraan terlalu bersifat birokratis yang mana hal ini menimbulkan kejengkelan. Yang ketujuh, penyimak merasa selalu khawatir terhadap hal-hal yang baru dan menyulitkan. Selanjutnya, kita masuk kepada hambatan proses menyimak. Yang dimaksud proses menyimak ialah proses memasukkan ilmu pengetahuan atau informasi ke otak atau short-term memory dan long-term memory. Yang dimaksud dengan short-term ialah ingatan jangka pendek, sedangkan yang dimaksud dengan long-term ialah ingatan jangka panjang. Adapun hambatan yang terjadi pada proses memasukkan informasi ke short-term memory dan long-term memory ialah yang pertama, kecilnya daya tampung ingatan jangka pendek. Akibatnya, banyak informasi yang diterima telinga tumpah dan tidak bisa diserap oleh ingatan jangka pendek. Yang kedua, ingatan jangka pendek mengalami kesulitan dalam memproses lambang-lambang bunyi yang diserap waktu menyimak. Yang ketiga, ketika sedang terjadi proses analisis dalam ingatan jangka pendek, tiba-tiba ingatan jangka panjang mengirimkan kembali pengertian-pengertian yang sudah mapan tersimpan. Yang keempat, beberapa lambang yang berbeda masuk bersama-sama terserap melalui telinga atau lambang-lambang tersebut terserap oleh indera lain selain telinga, misalnya indera visual, perasa, dan pencium. Yang kelima, pengertian-pengertian yang sudah tersimpan mapan terguncang labil. Artinya, pengertian tersebut tidak mau damai dengan pengertian yang baru masuk. Di samping itu, penyimak menggunakan sarana pemprosesan yang tidak cocok dengan materi dan lambang yang diproses. Itu dia tentang gangguan keterampilan menyimak. Selanjutnya kita masuk kepada gangguan keterampilan berbicara. Gangguan keterampilan berbicara mempengaruhi bagaimana seorang berbicara. Orang yang mengalami gangguan berbicara sebenarnya tahu apa yang akan ia sampaikan. Namun, mereka mengalami kesulitan dalam memproduksi bunyi yang mengakibatkan komunikasinya terganggu. Dalam studi tentang gangguan bahasa dan bicara, speech language pathology, secara umum gangguan berbicara itu meliputi gangguan kefasihan, gangguan artikulasi, dan gangguan suara. Gangguan kefasihan, di mana si penderita yang mengalami ini biasanya mengalami kegagapan, pengulangan kata-kata, latah, dan memperpanjang bunyi atau kata-kata tertentu. Gangguan kefasihan umumnya terjadi pada anak-anak, misalnya menambahkan bunyi "oh", mengganti kalimat, mengulangi frasa, dan mengulangi bunyi. Seiring bertambahnya usia dan pengetahuannya tentang bahasa, gangguan kefasihan tersebut dapat hilang. Namun demikian, gangguan tersebut bisa saja bertahan hingga ia dewasa, yang dapat mengganggu interaksi sosial orang tersebut. Selanjutnya ialah gangguan artikulasi. Artikulasi bunyi melibatkan organ bicara seperti lidah, gigi, bibir, dan palatal. Gangguan artikulasi dapat diakibatkan oleh kanker mulut, kecelakaan, bawaan dari lahir seperti celah pada bibir, dan atau faktor lain yang mengakibatkan rusaknya organ bicara. Orang yang mengalami gangguan artikulasi biasanya bermasalah dalam melafalkan bunyi atau juga sering keliru dalam pelafalan. Misalnya perubahan bunyi B menjadi W, penghilangan bunyi, dan salah pengucapan. Beberapa kesalahan artikulasi juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti faktor bahasa ibu dan dialek daerah. Selanjutnya adalah gangguan suara. Gangguan suara meliputi gangguan nada, gangguan kualitas bunyi, dan gangguan kenyaringan. Gangguan suara biasanya dapat berupa kemonotonan nada, suara parau, serak, bunyi yang terlalu rendah atau terlalu tinggi, atau kualitas bunyi nasal dari seseorang. Gangguan suara dapat diakibatkan oleh kecelakaan, kerusakan atau penyakit pada tenggorokan. Kerusakan atau penyakit pada tenggorokan dapat menyebabkan pita suara tidak bekerja dengan baik, sehingga menyebabkan gangguan pada suara. Untuk itu, ada beberapa cara penanganan dalam gangguan
berbicara. Yang pertama, kita bisa terapi berbicara. Yang kedua, bisa ikut terapi oral motorik. Yang ketiga, ada terapi berbasis komputer. Dan yang keempat, terapi berbasis melodi. Nah, itu dia tentang gangguan berbicara. Selanjutnya, kita masuk kepada gangguan membaca. Pada gangguan membaca, ada yang namanya disleksia. Disleksia adalah gangguan dalam proses belajar yang ditandai dengan kesulitan membaca, menulis, atau mengeja. Penderita disleksia akan kesulitan dalam mengidentifikasi kata-kata yang diucapkan dan mengubahnya menjadi huruf untuk menjadi kalimat. Disleksia tergolong gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa. Disleksia dapat dijumpai pada anak-anak atau orang dewasa. Meskipun individu dengan disleksia kesulitan dalam belajar, tetapi penyakit disleksia ini tidak mempengaruhi tingkat kecerdasan seseorang. Disleksia dapat menimbulkan gejala yang bervariasi, tergantung kepada usia dan tingkat keparahan yang dialami penderita. Gejala disleksia ini dapat muncul pada usia 1-2 tahun, ataupun setelah mereka dewasa. Pada anak balita, gejala disleksia ini sulit untuk dikenali. Namun, setelah anak mencapai usia sekolah, maka gejala akan makin terlihat, terutama ketika anak belajar membaca. Selanjutnya tentang penyebab dan faktor risiko disleksia. Memang belum diketahui apa penyebab pasti dari disleksia ini, tetapi kondisi ini diduga terkait dengan kelainan gen yang mempengaruhi kinerja otak dalam membaca dan berbahasa. Sejumlah faktor yang diduga memicu kelainan gen tersebut adalah yang pertama, infeksi atau paparan nikotin, alkohol, nafza pada masa kehamilan. Yang kedua, lahir secara prematur atau terlahir dengan berat badan rendah. Yang ketiga, riwayat disleksia atau gangguan belajar dalam keluarga juga menjadikan anak menderita disleksia. Selanjutnya, pengobatan disleksia. Meskipun disleksia tergolong penyakit yang tidak dapat disembuhkan, tetapi deteksi dan penanganan sejak usia dini terbukti efektif meningkatkan kemampuan penderita dalam membaca. Salah satu metode yang paling efektif dalam meningkatkan kemampuan baca tulis penderita disleksia adalah dengan metode fonik. Metode fonik berfokus meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi dan memproses suara. Nah, itu dia tentang gangguan keterampilan membaca. Selanjutnya, kita masuk kepada gangguan keterampilan menulis. Gangguan belajar yang paling umum diketahui oleh para orang tua adalah disleksia, yang ditandai dengan kesulitan anak dalam membaca. Sementara, disgrafia adalah gangguan belajar yang bisa terjadi pada anak. Secara singkat, disgrafia adalah gangguan belajar yang berpusat pada kemampuan menulis anak. Karakteristik disgrafia adalah tulisan tangan anak yang sering sulit untuk dibaca. Anak yang mengalami disgrafia juga terkadang terganggu dalam menggunakan kata-kata. Anak yang mengalami disgrafia dapat dianggap sebagai anak yang malas dan ceroboh karena memiliki tulisan tangan yang tidak rapi. Hal ini dapat menurunkan keberhargaan diri anak dan kepercayaan diri anak. Anak bisa merasa cemas dan memiliki sikap yang buruk saat di sekolah. Sekilas, disgrafia terlihat sama dengan disleksia, karena terkadang penderita disleksia juga mengalami gangguan pada penulisan dan pengejaan. Bahkan terkadang anak bisa saja mengalami disleksia dan disgrafia secara bersamaan. Oleh karenanya, dibutuhkan pemeriksaan yang jelas untuk mengetahui gangguan belajar yang dialami oleh anak. Nah, itu dia penjelasan tentang gangguan berbahasa dari saya. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf atas kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.